Ustaz, Allah berada di atas aras. Jadi Allah tinggal pada makhluk, Allah tinggi pada makhluk ciptanya. Mohon jawabannya Ustaz. Yang ngatakan, orang ngatakan, kamu yakin Allah di atas? Kamu mengatakan Allah di atas? Enggak. Anda pernah dikatakan, Ustaz ngatakan Allah di atas? Enggak, Anda bilang. Itu ngomong, Anda tak pernah ngatakan Allah di atas. Allah yang ngatakan dia di atas. Anda mengimani Allah di atas, karena yang ngatakan Allah di atas itu Allah, bukan Anda. Antum salah paham. Buat tuduhan aja Anda bilang. Karena Allah yang ngatakan dia di atas. Anda mengimani apa yang dikatakan Allah. Ente tidak. Itu aja bedanya kita, Anda bilang. Anda tak pernah ngatakan Allah Allah di atas. Allah yang ngatakan. Lagi pula kita pun berdoa kan selalu ke atas. Mana ada orang doa ya Allah ya Rahman? Nggak ada. Coba tengok orang berdoa begini mesti angkat tangan ke atas. Kafir pun tetap di atas juga. Mana ada orang doa keliling ya Allah ya Rahman? Kenapa doa gitu? Allah ada di mana-mana. Tak ada. Ya. Oh kalau gitu Allah punya tempat. Iya. Tapi Allah tidak bergantung pada tempatnya. Kedua, tempat Allah tak sama tempat makhluk. Kalau kita katakan babi punya kandang tak? Kita punya rumah tak? Sama tak rumah kita dengan kandang babi? Tak. Sama-sama makhluk, tempatnya kita tak mau disamakan. Lalu bagaimana kita ingin nyamakan tempat kita dengan Allah? Allah katakan dia punya tangan, kita imani. Kalau orang katakan berarti sama dengan kita, siapa yang katakan sama? Ente aja nganggap sama. Kita tak nganggap sama, berbeda sesuai keagungan besaran Allah. Monyet punya tangan tak? Kita punya tangan tak? Sama tak tangan kita dengan tangan monyet? Enggak. Lalu kenapa antum mau sama tangan antum dengan tangan Allah? Baju punya tangan, manusia punya tangan. Beda. Tangan manusia masuk tangan baju belum pernah masuk tangan manusia. Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat tahun 241 Hijriah, yakni Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal Al-Athari yang wafat tahun 311 Hijriah, telah berkata dalam kitabnya Al-Aqidah Riwayatu Abi Bakar Al-Khalal bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal telah melakukan takwil pada sifat istawa. Barangkali jamaah selama ini kita tahu ya, yang mentakwil istawa itu kan katanya hanya Asy'ari. Apa? Takwilnya Asy'ari apa? Pada lafaz istawa. Istawla, yang artinya menguasai. Ya, itu takwilnya madzhab Asy'ari. Tapi ternyata jamaah yang melakukan takwil itu tidak hanya madzhab Asy'ari saja. Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pendiri madzhab Atsariyah, Al-Atsari, beliau juga mentakwil. Kenapa? Karena istawa tidak dipahami secara zahirnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau dipahami secara zahir itu istawa ya bertempat, istaqarra gitu loh, atau jalasa duduk. Ternyata enggak. Nah, apa takwilnya Imam Ahmad? Saya akan bacakan. Wa kana al-Imam Ahmad bin Hanbal yaqulu fi ma'na al-istiwa huwa al-uluwu wal irtifa'u wal arsyu afdalul asya'i wa arfa'uha. Famtadahallahu nafsahu bi annahu 'alal arsy istawa ay 'alaihi 'ala al-ulu ya 'ala wala yajuzu an yuqal istawa bi mumasah wala bi mulaqah ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira wallahu ta'ala lam yalhaqu taghayyurun wala tabaddulun. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan bahwa makna istiwa adalah al-ulu wartifa. Arsy itu maksud makhluk paling utama dan paling tinggi. Maka Allah memuji dirinya bahwa dia istawa di atas arsy dengan makna maha tinggi kedudukannya. Maka tidak boleh dikatakan bahwa Allah istawa bermakna menyentuh arsy atau berpapasan dengan arsy. Maha suci Allah dari hal itu. Allah tidak berubah-ubah dan tidak berganti-ganti. Ini perkataannya Imam Ahmad bin Hanbal ya jemaah, bahwa sifat istiwa atau istawanya Allah SWT di atas aras itu dipahami oleh Imam Ahmad dengan makna al-ulu wal irtifa. Artinya tidak dipahami secara zahir. Lalu al-ulu al-irtifa itu apa? Al-ulu itu maknanya tinggi, maha tinggi. Apa? Maha tinggi. Jadi istawa dimaknai maha tinggi. Allah itu maha tinggi di atas aras. Bukan bertempat ya. Hati-hati. Loh Pak Ustadz, kalau maha tinggi ya harusnya di atas aras dong. Begini, Anda lihat nih lafadznya Imam Ahmad paling akhir ini. Apa kata beliau? Tidak boleh dikatakan bahwa Allah istawa bermakna menyentuh aras atau berpapasan dengan aras.
berarti itu ditiadakan tuh makna zahir. Kalau Allah berada di atas aras, ya nempel atau terbang di atasnya gitu ya, itu tidak boleh dikatakan seperti itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Maha suci Allah dari hal yang seperti itu, ya. Makanya intinya al-ulu wal irtifa itu takwil yang maknanya tadi maha tinggi. Ya maha tinggi kedudukan Allah Subhanahu wa taala di atas aras. Nah, jadi intinya Imam Ahmad mentakwil sifat istiwa dengan apa? Al-ulu wal irtifa. Ya. Ini saja anehnya ya, sifat takwilnya Imam Ahmad ini dibantah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Dunya, ya. Dalam kitab Al-Dunya itu Imam Ahmad mentakwil istawa dengan al-ulu wal irtifa itu sama Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disalah-salahin lah gitu ya. Tidak boleh ditakwil kata beliau begitu. Tapi ya nggak masalah, karena mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pengen lebih mengutamakan tafwid, ya, lebih mengutamakan apa? Tafwid. Ya, mungkin sebagai ulamanya ini pengennya ditakwil biar nggak salah paham. Nah, kalau itu tadi takwil istiwa. Sekarang kita lihat takwil yang lainnya. Ternyata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mentakwil sifat maji. Apa maji itu apa saja? Maji itu datang. Ya, ja'aya jiu maji datang. Kita baca dulu ya dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir. Wa rawa al-Baihaqi 'anil Hakim an Abi Amr bin As-Sammak an Hanbal anna Ahmad bin Hanbal ta'awwala qaulallahi ta'ala wa jaa'a rabbuka annahu jaa'a thawabuhu. Thumma qala al-Baihaqi wa hadza isnadun la gubara alaihi. Artinya Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hakim dari Abu Umar bin As-Sammak dari Hanbal bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mentakwil firman Allah Ta'ala, Tuhanmu datang. Sesungguhnya yang datang adalah pahalanya. Lalu Imam Al-Baihaqi berkomentar, riwayat ini sanadnya tidak ada sedikit pun cacat. Ya, la gubaro alaih tadi ya. Bahasanya ada isnadun la gubaro alaih. Riwayat ini enggak ada debunya. Gubar itu berdebu ya. Artinya apa? Enggak ada cacatnya. Bersih, sahih maksudnya itu ya. Imam Baihaqi itu pengen bilang ini riwayat sahih gitu. Jadi begini jamaah, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal kalau tadi mentakwil sifat istiwa dengan al-ulu wal irtifa, di sini Imam Ahmad mentakwil sifat majiknya Allah. Ja'a rabbuka kan kalau secara dohir apa? Tuhan datang ya. Nah, kalau datang kan dohirnya seperti kita dari suatu tempat ke tempat lain itu namanya datang kan. Secara dohir kan begitu. Dan itu yang dipahami oleh Salafi Wahabi. Pokoknya datang. Kalau Imam Ahmad nggak seperti itu memahaminya. Yang datang itu bukan Robnya, tapi apa? Ja'a thawabuhu. Maknanya apa? Takwilnya apa? Yang datang pahala Allah. Ya. Pahala Allah. Artinya apa? Imam Ahmad mentakwil. Karena harusnya kalau secara dohirnya yang ja'a ya datang. Ya. Yang datang siapa? Rob, Allah. Ya. Tuhan kita. Ternyata enggak. Maksudnya yang datang adalah thawabuhu, yaitu pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini disebutkan oleh siapa? Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Baik, cukup yang Imam Ahmad bin Hanbal saja atau satu lagi nih ya? Cukup ya? Cukup. Ini tinggal 20 menitan lah. Oh gitu, oke baik. Setidaknya tadi ya Imam Ahmad mentakwil istiwa sama mentakwil sifat maji gitu ya. Ya.